Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi mau gue update dan sekaligus gue bahas juga nih ya. Dan seperti biasa, United Identity selalu membahas dengan sesuatu yang out of the box gitu ya, dari sisi lain gitu. Nah, mengenai Lenioro, jadi Lenioro ini sebetulnya kan sudah dia cedera terakhir itu pertandingan melawan Arsenal pada saat uji coba ya pre-season. Dia cedera dan saat ini sebenarnya sih udah berangsur-angsur pulih gitu. Dia udah nggak pakai penompang tongkat kaki lagi, crutches gitu ya. Dan kemarin terlihat sehabis pertandingan Manchester United melawan Barnsley, dia berfoto dengan fans dan udah kayak jalan biasa, orang biasa aja gitu loh, nggak ada kayak kelihatan orang cedera gitu atau sakit gitu. Nah, ini diberitakan juga dari beberapa media ya, bahwa sebenarnya tim kepelatihan dan juga dalam hal ini manajemen Ineos ya sebagai operatornya itu sepertinya nggak mau terburu-buru untuk menurunkan langsung atau istilahnya mengembalikan lah si Lenioro itu ke tim utama untuk segera berlatih gitu. Jadi bener-bener nih sekarang nih sesuai dengan visi misinya Ineos yang pasti sangat sesuai dengan yang namanya filosofinya Manchester United, yaitu bahwa pemain-pemain muda baik itu pemain akademi atau pemain yang di scouting dari luar itu adalah sebuah aset gitu loh, aset untuk masa depan. Ini juga kan yang diungkapkan atau dijelaskan oleh Sir Jim Ratcliffe waktu itu kan, bahwa ya kita mau menciptakan, tanda kutip nih ya, Mbappe berikutnya gitu loh ya. Jangan bukan langsung menuduh bilang, weh lo Manchester United mau nyiptain Mbappe macam bisa, lu aja peringkat berapa. Ya namanya orang punya visi, misi, dreaming tuh mah apa aja boleh gitu loh ya. Terus jadi si Lenioro ini sih sepertinya ya menerima gitu loh, bahwa ya lu masih muda, masih 18 tahun. Ya gue kan pernah bilang kan usia-usia 18 sampai 24 25 pada masa pertumbuhan seorang laki-laki gitu ya, apalagi atlet itu kan rentan banget dalam urusan cedera gitu. Nah, jadi si Lenioro ini sepertinya masih akan disimpan lama dan ada besar kemungkinan menurut beberapa berita gitu ya, bahwa dia sepertinya ada keinginan pada saat dia comeback nanti adalah pada tanggal 3 Desember 2024 di mana kita akan melawan Arsenal. Nah, jadi dia kayak apa istilahnya ya? Ada dendam tersendiri gitu ya. Gue cedera nih pas lawan Arsenal, gue mau menebus nih permainan gue, yaitu pada saat gue untuk melawan Arsenal yang dimana itu di tanggal 3 Desember. Jadi sekitar ya 2 bulan lagi lah ya, 2 bulan lagi dari sekarang baru September. Jadi kemungkinan kan sebenarnya Lenioro itu kan 45 minggu ya, 45 minggu dari karena dioperasi metatarsal di sekitar 2 bulan. Cuman diperkirakan akan tampil lebih cepat dan dia maunya gitu ya. Dia maunya itu pas lagi melawan Arsenal di tanggal 3 Desember Inggris atau 4 Desember di waktu Indonesia. Itu bermain di Emirates, di kandang Arsenal nih, tandang nih. Nah, jadi gini, gue sih ngeliatnya bahwa ini suatu langkah yang bagus dari Ineos dan manajemen, bahwa pemain-pemain muda ini adalah suatu aset ya untuk kelangsungan klub di kemudian hari gitu loh. Ini juga yang barusan tuh gue juga lihat gitu ya, bahwa ada suatu sesi jadi di MUTV gitu gue lihat ada satu sesi di mana pemain-pemain akademi itu diajarin masak gitu loh. Diajarin masak yang sepertinya masaknya itu adalah makanan-makanan yang bergizi, yang bernutrisi. Cara masaknya gimana supaya nanti lu di rumah ini yang lo makan, yang lo
yang lo gunakan sebagai nutrisi lo. Jadi jangan menyimpang dari yang lain-lain ya. Masak ini gue diajarin. Karena kan banyak kan juga kan pemain akademi itu kan nggak semuanya orang Inggris lokal kan. Ada yang dari Afrika, ada yang dari Amerika Selatan, ada yang dari luar Inggris lah istilahnya. Jadi mereka diajarkan untuk bagaimana merawat diri mereka. Nah, merawat diri mereka sendiri melalui salah satunya nutrisi makanan. Jadi diajarin masak kayak gimana, tingkat kematangannya. Ini sebenarnya sangat program yang bagus ya, karena ya lo coba lihat aja beberapa kan sebenarnya kalau pemain yang sering cedera itu kan biasanya pola hidupnya nggak teratur kan ya. Contohnya tuh Ousmane Dembele gitu yang ternyata dia sering begadang, main PS gitu. Dulu kayak Ronaldo Brazil juga pola hidupnya gitu kan. Dia sering clubbing, termasuk juga nutrisi makanannya. Jadi bener-bener nih sekarang programnya ini untuk pemain muda dibuat serapih mungkin, terorganisir banget gitu ya. Sehingga bibit-bibitnya itu akan muncul gitu loh. Bibit-bibit yang akan menjadi pemain top apa segala macam itu akan keluar gitu loh ya. Banyak yang bilang sama gue itu pernah komen, "Ya elah yang paling akademi loh." Bukan masalah yang paling akademi. Manchester United itu emang filosofinya, rohnya di situ. Gue kan pernah bahas kan yang termasuk iklannya Manchester United waktu itu. Yang dimana juga cerita mengenai Alex Ferguson yang dulu di tempat latihan yang dulu ngelihat semua pemain-pemain muda, pemain anak-anaknya itu yang mulai berlatih, ya itu filosofinya Manchester United. Jadi kita bukan tim yang beli jadi gitu ya. Tapi kita adalah tim yang selalu mengandalkan scouting, mengandalkan bakat-bakat khususnya mungkin di home ground dulu nih ya, di daerah-daerah Manchester dan kemudian di daerah-daerah lain bahkan di mancanegara gitu. Gue aja selalu berharap ada gitu kayak pemain bibit bakat muda dari Indonesia gitu bisa di scouting gitu kan ke Carrington gitu. Itu gue punya harapan gitu. Cuman nanti masalah outputnya gimana ya itu kan tergantung, beda-beda kan outputnya kan. Ada yang jago cuman attitude-nya jadi jelek ya, Greenwood contohnya. Ada yang bagus pada saat di akademi tapi pas di tim utama dia nggak bagus, kayak Brandon Williams kayak gitu-gitu loh. Mungkin si siapa Angel Gomez kayak gitu-gitu atau Elanga gitu yang nggak bisa bersaing, ya mau nggak mau sih itu dijual gitu atau dipinjamkan dulu atau dijual ya seperti itu. Jadi ini sih gue melihatnya bahwa ini visi dan misinya Ineos udah mulai berjalan gitu ya sebagai tim olahraga yang mereka udah sangat bagus dalam menjalankan bisnis olahraga dan mengorganisir gitu ya suatu bisnis olahraga, suatu klub gitu. Nah ini yang menurut gue harus diapresiasi juga gitu loh. Dan ya outputnya mungkin dari 20 anak gitu, 20 talent gitu mungkin satu gitu yang jadi ya kayak Maino lah yang barusan nih dia mengunjungi sekolahnya dulu gitu ya. Ya itu yang salah satu apa ya sebagai pemain gitu kan ya, contohnya kayak Maino gitu ya. Pola hidupnya bagus, dasar pendidikannya juga bagus, terus dia mau untuk sabar. Nah, by the way, udah ada berita nih. Baru gue ngomong episode kemarin ya. Episode sebelumnya. Udah ada berita nih. Maino sepertinya akan banyak diparkir, diistirahatkan di dalam permainan, dalam setiap game. Udah mulai ada nih. Ntar lo lihat deh besok nih Maino gak main nih 2 pertandingan aja. Udah ada tuh berita. Maino kecewa tidak dipasang. Maino bernegosiasi dengan siapa gitu ya. Itulah ya. Manchester United ya. Tim yang katanya lagi terpuruk gitu ya. Ada yang bilang siapa sih yang masih jadi fansnya Manchester United. Gue tadi barusan lihat ya. Champions League itu highlight di YouTube. Yang paling gede itu pertandingan AC Milan lawan Liverpool. Memang seru sih ya. Bagus Liverpool mainnya. Itu yang nonton tuh 1,9 juta. Yang nonton nih, highlightsnya nih, beIN Sport nih.
Manchester United lawan Barnsley, Carabao Cup, tau yang nonton berapa? 2,9 juta. Terus ada yang bilang gitu, ya lah cuma lawan Barnsley. Ya justru lu banyak yang nonton gitu loh, banyak yang penasaran juga. Kan gue yakin gak semuanya juga fans Manchester United gitu kan. Jadi itu sih yang menurut gue ada satu tambahan dari Ineos ya, bahwa selain kemarin gue bahas stadion baru yang akan segera rampung, yang dimana fans akan disurvei, batasnya 31 Desember akan ditentukan keputusannya. Nah ini juga gue coba bahas, gue jabarkan bahwa pemain-pemain muda saat ini benar-benar memang diutamakan pengembangan pemain muda, baik secara skill, teknik, fisik, kesehatan. Ya mungkin juga pasti akan ada, yang terakhir gue dengar tuh pasti juga masalah personality gitu loh, habitnya, attitude-nya itu juga lagi ini. Ya jadi bersabar, intinya sih sebenarnya lu bersabar gitu ya. Ada secercah harapan, titik terang di sana, perjalanan panjang, tapi gue yakin Manchester United akan kembali ke kejayaannya kembali. Oke? Amin. Sampai jumpa lagi di United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.